Tidak semua rumah murah adalah berkah. Ada rumah yang sengaja dibuat murah karena harga aslinya tidak dibayar dengan uang. Di sebuah gang sempit yang jarang disorot matahari, berdiri sebuah rumah kontrakan tua. Dari luar tampak biasa, tapi siapapun yang pernah tinggal di dalamnya tahu rumah itu hidup. Setiap malam, ia bernafas bersama kegelapan. Setiap penghuni baru, ia mencatat nama. Dan ketika perjanjian tak kasat mata itu dilanggar, rumah ini akan menagih. Bukan harta, melainkan nyawa. Inilah kisah horor pesugihan, rumah kontrakan murah yang tak pernah kosong. Hujan turun sejak sore itu, membasahi jalanan kecil di pinggiran kota. Langit kelabu menggantung rendah, membuat suasana terasa berat dan pengap. Air mengalir di sela-sela tanah berlumpur, menimbulkan bau tanah basah yang menyengat. Di ujung sebuah gang sempit dan buntu, berdiri sebuah rumah kontrakan tua. Cat temboknya mengelupas dan berubah warna, sebagian hitam karena lembab. Atap sengnya berkarat dan berbunyi nyaling setiap kali tertiup angin. Pagar besinya miring, seolah sudah lama tidak diperbaiki. Di depan rumah itulah Pak Rudi, pria berusia 38 tahun, berdiri bersama istrinya dan seorang anak kecil. Mereka baru saja menurunkan barang-barang sederhana dari motor tua yang menjadi satu-satunya harta berharga mereka. Harga kontrakan itu terlalu murah. Jauh lebih murah dibanding rumah lain di sekitar gang itu. Awalnya Pak Rudi mengira ini adalah rezeki. Setelah berbulan-bulan hidup berpindah-pindah, rumah ini terasa seperti tempat terakhir untuk bertahan. 2 kamar sempit, dapur kecil di belakang, kamar mandi seadanya, cukup untuk berteduh dari kerasnya hidup. Namun sejak pertama kali melangkahkan kaki ke halaman rumah itu, dada Pak Rudi terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Udara di sekitar rumah terasa lebih dingin, seperti tidak tersentuh matahari. Pemilik kontrakan datang tak lama kemudian. Seorang pria tua bertubuh kurus, mengenakan jaket lusuh dan topi hitam yang warnanya sudah pudar. Wajahnya penuh garis-garis usia, namun matanya kosong, seolah menatap melewati Pak Rudi. Ia menyerahkan kunci dengan tangan gemetar. "Rumah ini jarang kosong," ucapnya pelan, hampir seperti berbisik. "Tapi yang ngontrak, jarang betah lama." Pak Rudi menyenyum tipis, menganggap ucapan itu hanya candaan orang tua. Ia lebih fokus pada kunci di tangannya. Kunci yang akan membuka pintu menuju hidup baru, atau setidaknya harapan baru. Saat hendak pergi, pria tua itu tiba-tiba menahan langkah Pak Rudi. "Kalau bisa," katanya lirih, "jangan keluar rumah lewat jam 12 malam. Tidak ada penjelasan. Tidak ada alasan." Malam pertama mereka menempati kontrakan itu terasa sunyi dengan cara yang aneh. Tidak terdengar suara jangkrik. Tidak ada anjing menggonggong. Bahkan suara kendaraan pun jarang lewat. Seolah gang itu terputus dari dunia luar. Lampu di ruang tamu menyala redup. Bayangan dinding terlihat memanjang dan bergerak sendiri ketika angin berembus melalui celah jendela. Tepat saat jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Suara krek, krek, terdengar dari atas atap. Seperti langkah kaki seseorang berjalan pelan. Berhenti tepat di atas kamar mereka. Pak Rudi terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia menahan napas, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya tikus atau suara seng tertiup angin. Namun bau tanah basah perlahan menyebar di dalam kamar. Anaknya meringkuk lebih erat ke pelukan ibunya, bergumam pelan dalam tidurnya, seolah merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Malam itu, tanpa disadari oleh siapapun, rumah kontrakan tua itu tidak hanya menerima mereka sebagai penghuni. Ia juga mulai mengikat mereka dalam sebuah perjanjian lama yang belum pernah benar-benar selesai. Dan itulah malam pertama dari teror yang perlahan akan menggerogoti hidup mereka. Pagi datang perlahan di gang sempit itu. Matahari sudah muncul sejak lama. Namun cahaya yang masuk ke halaman kontrakan Pak Rudi terasa pucat, seolah tertahan oleh udara lembab yang menggantung di sekitar rumah. Bau tanah basah dari hujan semalam masih kuat tercium,
bercampur aroma apek dari dinding tua. Pak Rudi bangun dengan kepala terasa berat. Tidurnya tidak nyenyak. Sepanjang malam ia beberapa kali terbangun karena suara langkah di atas atap dan bunyi samar seperti seseorang menggeser kursi di ruang tamu. Saat membuka pintu depan, suasana di luar terasa sunyi tak wajar. Gang itu tampak kosong, padahal biasanya pada pagi hari sudah terdengar suara ibu-ibu menyapu atau anak-anak berangkat sekolah. Pak Rudi melangkah keluar, berniat menyapa tetangga. Ia ingin sekadar memperkenalkan diri dan menghilangkan rasa tidak enak yang sejak semalam mengganggunya. Namun baru beberapa langkah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seorang bapak yang sedang menimba air di depan rumahnya mendadak berhenti. Ember di tangannya terlepas dan air tumpah ke tanah. Saat tatapannya bertemu dengan Pak Rudi, wajah bapak itu berubah pucat. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Pak Rudi terdiam. Ia melanjutkan langkah. Di rumah berikutnya, seorang ibu yang tengah menyapu halaman menghentikan pekerjaannya begitu melihat Pak Rudi keluar dari kontrakan pojok. Ibu itu menarik sapunya, menggendong anaknya lalu masuk sambil menutup pintu dengan suara keras. Tak ada satupun yang menyapa. Pak Rudi mulai merasa tidak nyaman, bukan karena sikap dingin mereka, melainkan karena tatapan takut yang jelas terlihat di wajah para tetangga. Ia akhirnya menuju warung kecil di ujung gang. Warung itu tampak sepi, hanya ada seorang pria paruh baya yang sedang merapikan botol minuman. Saat Pak Rudi menyebutkan alamat rumah kontrakannya, tangan pria itu langsung berhenti bergerak. "Rumah yang di ujung gang itu?" tanyanya pelan. Pak Rudi mengangguk. Pria itu menelan ludah, lalu mendekat dan berbicara dengan suara sangat pelan, seolah takut ada yang mendengar. "Mas, yang ngontrak rumah itu nggak pernah lama. Selalu ada kejadian aneh. Ada yang pindah tengah malam, ada yang jatuh sakit, ada juga yang hilang begitu saja." Pak Rudi hendak bertanya lebih jauh, tapi tiba-tiba seorang pembeli datang. Wajah pria warung itu langsung berubah. Ia bersikap seolah percakapan barusan tidak pernah terjadi. Menjelang malam, suasana rumah kembali terasa berat. Sekitar pukul 11, Pak Rudi mendengar suara ramai dari luar rumah. Seperti ada banyak orang berdiri di halaman, bercakap-cakap pelan, bahkan terdengar suara tawa kecil dan bisikan yang memanggil namanya. Ia mengintip lewat jendela. Halaman kosong, gang sepi, lampu jalan menyala redup tanpa gerak. Menjelang pukul 12 malam, lampu ruang tamu berkedip. Dari arah dapur terdengar suara piring bergeser sendiri. Istri Pak Rudi memeluk anak mereka erat-erat, menahan tangis. Tiba-tiba terdengar bisikan dari sudut rumah. Rumah ini sudah ada isinya. Pak Rudi berdiri mematung. Tengkuknya terasa dingin, seperti ada nafas yang menyentuh kulitnya. Malam itu, ia akhirnya mengerti satu hal yang membuat dadanya sesak. Tetangga tidak menjauh karena membenci mereka. Mereka menjauh karena tahu sesuatu yang tinggal bersama Pak Rudi di dalam rumah itu. Dan sesuatu itu tidak suka diketahui. Sejak pagi itu, hidup Pak Rudi mulai berubah dengan cara yang tak bisa ia jelaskan. Hari itu, telepon genggamnya berdering tanpa henti. Pesanan masuk satu persatu. Usaha kecil yang selama ini sepi mendadak ramai. Orang-orang yang bahkan tak pernah ia kenal tiba-tiba menghubunginya, seolah namanya mendadak dikenal banyak orang. Uang mulai mengalir. Cepat, terlalu cepat. Pak Rudi awalnya bersyukur. Ia menganggap ini rezeki setelah masa sulit. Istrinya pun mulai tersenyum lagi. Sesuatu yang jarang terjadi sejak mereka pindah-pindah tempat tinggal. Namun bersamaan dengan datangnya uang itu, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi di rumah kontrakan. Setiap kali Pak Rudi menghitung uang di ruang tamu, udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Lampu terkadang meredup sendiri, lalu kembali terang. Dan yang paling mengganggu, selalu ada bau tanah basah yang muncul tiba-tiba.
meski lantai sudah disapu dan dipel berkali-kali. Suatu sore, Pak Rudi menemukan beberapa lembar uang di lantai dapur. Uang itu lembab, seperti baru saja dikeluarkan dari dalam tanah. Ketika dipegang, jari-jarinya terasa dingin. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang menusuk. Malam hari, suara-suara mulai terdengar dari bawah lantai. Awalnya pelan, seperti seseorang menggaruk tanah. Lalu berubah menjadi suara gesekan dan ketukan berirama, seolah ada yang menghitung. 1, 2, 3. Pak Rudi duduk terdiam di ruang tamu, menahan nafas. Jantungnya berdetak kencang setiap kali suara itu berhenti, lalu muncul kembali dengan nada yang lebih jelas. Istrinya mulai curiga. "Mas, uang kita kok datangnya aneh ya?" ucapnya lirih suatu malam. "Setiap ada uang masuk, rumah ini makin gak enak." Pak Rudi tak menjawab. Dalam hatinya, ia merasakan hal yang sama. Puncaknya terjadi saat ia pulang larut malam. Saat membuka pintu, Pak Rudi mendapati ruang tamu berantakan. Uang berserakan di lantai, bercampur tanah halus dan serpihan kecil seperti abu. Tidak ada tanda pencurian. Pintu dan jendela terkunci rapat dari dalam. Di sudut ruangan, ia melihat bekas jejak kaki basah. Jejak itu besar, lebih besar dari kaki manusia biasa, dan berhenti tepat di depan kamar tidur mereka. Malam itu, Pak Rudi bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di ruang tamu, dikelilingi bayangan hitam. Dari bawah lantai, tangan-tangan kotor muncul, menyerahkan uang sambil berbisik. "Ambil dulu, bayarnya belakangan." Pak Rudi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Di tangannya, ia masih menggenggam uang. Uang yang basah, dingin, dan berbau tanah. Saat itu ia mulai menyadari satu hal yang membuat dadanya terasa berat. Uang itu bukan datang untuk menolong, melainkan untuk mengikat. Dan rumah kontrakan itu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan tempat menunggu waktu penagihan. Sejak malam ketika uang basah itu ditemukan di tangannya, Pak Rudi tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan tangan-tangan kotor yang muncul dari bawah lantai selalu terlintas di kepalanya. Bau tanah basah kini tak pernah benar-benar hilang dari rumah itu, seolah dinding dan lantainya telah menyerapnya. Pagi itu, Pak Rudi terbangun oleh suara ketukan pelan dari arah dapur. Bukan ketukan di pintu, melainkan dari bawah lantai. Duk, duk, duk. Iramanya teratur, pelan, namun jelas, seperti seseorang yang sedang memberi isyarat dari balik tanah. Istrinya memeluk anak mereka sambil berbisik ketakutan. "Mas, itu suara apa?" Pak Rudi tak menjawab. Ia berdiri terpaku, menatap lantai dapur yang retak di beberapa bagian. Retakan itu tampak lebih lebar dari sebelumnya, seolah ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Dengan tangan gemetar, Pak Rudi mengambil linggis kecil yang biasa ia pakai untuk memperbaiki perabot. Ia mencongkel bagian lantai yang paling sering mengeluarkan suara. Krak! Satu keping keramik terangkat. Dari lubang kecil itu, bau busuk langsung menyembur. Bukan bau bangkai, melainkan bau tanah lama yang lembab dan anyir. Di dalamnya, Pak Rudi melihat sesuatu yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Kain putih. Sudah menguning. Terikat simpul mati. Ia menariknya perlahan. Di bawah kain itu terdapat sesajen lama, tulang ayam yang menghitam, paku berkarat, koin kuno, dan segumpal rambut yang sudah kering. Di sela-sela benda itu, terselip secari kertas lusuh. Tulisan tangan di kertas itu nyaris pudar, namun masih bisa terbaca. Uang untuk nyawa. Rumah ini tempat menunggu. Pak Rudi terduduk lemas. Ia kini mengerti. Rumah itu bukan sekadar kontrakan murah, melainkan tempat pesugihan. Sejak penemuan itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Anak Pak Rudi mulai berbicara sendiri di kamar, menghadap sudut gelap sambil tersenyum kecil. Ada yang ngajarin hitung uang, ucap anak itu polos. Istrinya sering terbangun tengah malam, mendengar suara perempuan menangis dari arah dapur. Tangisnya pelan, tertahan, namun penuh kesedihan. Sementara Pak Rudi, setiap kali menghitung uang, selalu merasa seperti sedang diawasi.
Kadang ia mendengar suara napas berat tepat di belakang telinganya. Malam itu, tepat pukul 12, lantai dapur bergetar pelan. Dari lubang bekas keramik, terdengar suara bisikan berat. Belum cukup. Pak Rudi menutup lubang itu dengan keramik seadanya, tapi suara itu tetap terdengar, seolah lantai bukan penghalang bagi sesuatu yang tinggal di bawahnya. Kini, tak ada lagi keraguan di benaknya. Uang itu bukan hadiah. Rumah itu bukan tempat berlindung. Itu adalah jebakan. Dan mereka telah menganggah terlalu jauh untuk mundur begitu saja. Sejak rahasia di bawah lantai itu terbongkar, rumah kontrakan terasa berubah. Udara di dalamnya semakin berat, seperti menekan dada setiap orang yang berada di dalam. Cahaya matahari seakan enggan masuk, meski pintu dan jendela dibuka lebar. Pak Rudi mulai sering termenung. Ia tahu betul, sesuatu telah terbangun. Dan sesuatu itu tidak akan diam begitu saja. Tanda-tandanya muncul perlahan. Suatu pagi, Pak Rudi menemukan seekor kucing tergeletak di depan pintu dapur. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar. Dan anehnya, tidak ada setetes darah pun. Namun tanah di bawah tubuh kucing itu basah dan berbau anyir. Istrinya menjerit pelan sambil menutup mulut anak mereka agar tidak melihat. Keesokan harinya, ayam milik tetangga mendadak mati satu persatu. Warga mulai resah, namun tak ada yang berani mendekati rumah Pak Rudi. Mereka hanya saling berbisik dari kejauhan. Malam berikutnya, suara tangisan terdengar dari arah dapur. Tangisan itu lirih, seperti orang menahan sakit. Kadang berubah menjadi rintihan panjang yang membuat bulu kudut berdiri. Setiap kali Pak Rudi mencoba mendekat, suara itu langsung berhenti, digantikan oleh tawa pelan yang berat. Anak Pak Rudi mulai berubah. Ia sering terbangun tengah malam dan berjalan ke ruang tamu dengan mata setengah terbuka, berdiri menghadap sudut rumah, lalu berbicara dengan suara datar. Katanya, nanti ada yang datang. Pak Rudi mengguncang bahu anaknya, membangunkannya. Namun setiap kali tersadar, anak itu tidak mengingat apapun. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Hujan turun deras disertai angin kencang, listrik padam di seluruh gang. Rumah Pak Rudi tenggelam dalam gelap total. Tepat tengah malam, terdengar suara sesuatu diseret di ruang tamu. Berat, pelan, disertai suara napas panjang. Dari balik kegelapan, Pak Rudi melihat bayangan hitam merangkak keluar dari arah dapur. Tubuhnya besar, tak berbentuk jelas, namun matanya menyala pucat. Bayangan itu berhenti tepat di tengah rumah. Lalu terdengar suara berat seperti berasal dari dalam tanah. Satu sudah diambil. Tak lama setelah itu, jeritan terdengar dari ujung gang, jeritan seorang pria, disusul teriakan warga yang panik. Keesokan paginya, kabar menyebar cepat. Seorang penghuni kontrakan lama di gang itu ditemukan meninggal di rumahnya. Tubuhnya kering seperti kehilangan seluruh cairan. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan. Warga tahu, Pak Rudi tahu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tumbal pertama. Dan sejak hari itu, uang Pak Rudi bertambah semakin banyak. Terlalu banyak. Setiap pagi selalu ada lembaran uang baru di sudut ruang tamu, basah dan dingin. Pak Rudi gemetar menatapnya, karena kini ia sadar satu hal yang paling mengerikan. Pesugihan itu sudah mulai berjalan, dan setelah tumbal pertama, akan selalu ada yang berikutnya. Sejak malam tumbal pertama itu, rumah kontrakan berubah menjadi tempat yang benar-benar asing. Pak Rudi masih tinggal di dalamnya, tapi rasa memiliki sudah lenyap. Setiap sudut terasa diawasi. Setiap langkah seolah diperhitungkan. Uang semakin banyak. Setiap pagi, Pak Rudi selalu menemukan lembaran uang baru di ruang tamu. Tidak pernah ia lihat siapa yang meletakkannya. Tidak pernah terdengar pintu dibuka. Uang itu hanya ada. Basah, dingin, dan berbau tanah. Istrinya mulai ketakutan. "Mas, kita harus pergi dari sini," katanya dengan suara bergetar. "Ini bukan rejeki, ini jebakan." Pak Rudi ingin menjawab, ingin berkata bahwa ia juga ingin pergi. Namun setiap kali niat itu muncul, dadanya terasa sesak.
Kepalanya berdenyut hebat, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam pikirannya. Ia mulai mencari jawaban. Siang itu, Pak Rudi memberanikan diri menemui seorang lelaki tua di ujung gang. Orang yang sejak awal selalu menghindar, namun diketahui warga sebagai orang yang paling lama tinggal di sana. Awalnya lelaki itu menolak bicara, tapi setelah Pak Rudi menyebut kata kontrakan pojok, wajahnya berubah pucat. Rumah itu sudah lama minta bayaran, ucapnya lirih. Dulu, tanah itu dipakai buat pesugihan. Pemilik pertamanya mati gila. Setelah itu, rumahnya disewakan. Setiap penghuni cuma nerusin perjanjian. Pak Rudi menelan ludah. Perjanjian apa? Lelaki tua itu menatap tanah. Uang diganti nyawa. Selama belum lunas, rumah itu nggak akan pernah kosong. Malamnya, Pak Rudi memeriksa kembali lantai dapur. Keramik yang sempat ia bongkar, kini retak semakin lebar. Dari sela-selanya, keluar suara napas berat, seperti dada besar yang naik turun perlahan. Tepat pukul 12 malam, rumah bergetar pelan. Lampu berkedip, lalu mati. Dari arah ruang tamu, terdengar langkah kaki berat, disusul suara seretan yang membuat jantung Pak Rudi nyaris berhenti. Sosok hitam itu muncul kembali. Kali ini lebih jelas. Tubuhnya besar, tinggi hampir menyentuh plafon. Matanya kosong, tapi seolah bisa melihat ke dalam dada Pak Rudi. Suaranya berat dan dalam, seperti berasal dari perut bumi. Perjanjian belum lunas. Pak Rudi gemetar. Apa yang kau mau? Tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Sosok itu mendekat. Bau tanah dan darah menyatu di udara. Yang lama sudah habis. Yang baru harus disiapkan. Pak Rudi jatuh berlutut. Ia sadar kini, pesugihan ini tidak mengenal pemilik, tidak mengenal penyewa. Siapapun yang tinggal di rumah itu otomatis terikat. Dan yang paling mengerikan, perjanjian itu tidak pernah berakhir. Ia hanya berpindah tangan. Dari satu penghuni ke penghuni berikutnya. Malam itu, Pak Rudi menatap keluarganya yang tertidur. Dadanya sesak, matanya basah. Karena kini ia tahu, jika tidak ada tumbal lagi dari luar, rumah itu akan mengambil dari dalam. Setelah malam itu, Pak Rudi tak lagi punya pilihan selain pergi. Ia tahu, jika tetap tinggal, rumah itu akan mengambil sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar nyawa orang lain. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, Pak Rudi mengemasi barang-barang seadanya. Istrinya membantu dengan tangan gemetar. Anak mereka masih tertidur, wajahnya pucat, napasnya tidak beraturan. Mereka harus keluar, sekarang juga. Namun sejak langkah pertama keluar dari pintu rumah, semuanya terasa salah. Saat Pak Rudi menyalakan motor, mesin itu mati mendadak. Dicoba berkali-kali, tetap tak menyala. Padahal semalam masih digunakan tanpa masalah. Udara di sekitar rumah tiba-tiba terasa sangat dingin, membuat napas mereka berembun. Pak Rudi memutuskan berjalan kaki ke ujung gang untuk mencari bantuan. Baru beberapa langkah, hujan turun mendadak. Bukan hujan biasa, melainkan hujan deras yang seolah jatuh tepat di atas kepala mereka saja. Gang lain tetap kering. Setiap kali mereka berbalik arah, gang itu terasa semakin panjang. Rumah-rumah tampak berulang, seperti berputar di tempat yang sama. Istrinya mulai menangis. Mas, kita muter-muter di sini terus. Pak Rudi sadar. Mereka tidak tersesat. Mereka ditahan. Menjelang malam, mereka kembali ke depan rumah kontrakan itu tanpa sadar. Pintu depan terbuka sendiri, seolah menyambut kepulangan mereka. Malam itu lebih mengerikan dari sebelumnya. Jam menunjukkan pukul 12 tepat. Semua pintu dan jendela terkunci bersamaan. Lampu padam. Dari dinding terdengar suara ketukan dari dalam. Seperti seseorang memukul dari balik tembok. Anaknya terbangun dan berjalan ke ruang tamu dengan mata kosong. Katanya, belum boleh pergi. Ucapnya datar. Dari dapur
muncul bayangan hitam. Kali ini tidak merangkak. Ia berdiri tegak, memenuhi ruangan. Bau tanah basah dan darah membuat udara hampir tak bisa dihirup. Sosok itu menggeram pelan. Belum lunas. Pak Rudi jatuh terduduk. Semua usaha untuk pergi selalu gagal. Rumah itu bukan hanya bangunan. Ia adalah penjaga perjanjian. Dan penjaga itu tidak akan membiarkan penghuninya pergi sebelum bayaran terpenuhi. Malam itu, Pak Rudi sadar dengan ketakutan paling dalam. Satu-satunya jalan keluar dari rumah itu adalah kematian. Malam itu datang tanpa suara. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Gang sempit di depan rumah kontrakan sunyi seperti kuburan. Lampu jalan di ujung gang menyala temaram. Cahayanya tak pernah benar-benar sampai ke halaman rumah. Di dalam rumah, Pak Rudi dan keluarganya duduk diam di ruang tamu. Tidak ada yang berani berbicara. Jam dinding berdetak pelan. Setiap detiknya terasa seperti hitungan menuju sesuatu yang tak bisa dihindari. Pukul 11:59. Detik terakhir berlalu. Tepat pukul 12 malam, seluruh rumah terkunci sendiri. Pintu berbunyi keras, jendela menutup dengan sendirinya, dan lampu langsung padam. Gelap menyelimuti segalanya. Lantai bergetar pelan. Dari bawah rumah, terdengar suara tanah runtuh, disusul napas berat yang membuat udara terasa semakin dingin. Bau tanah basah, darah, dan sesuatu yang busuk memenuhi ruangan. Sosok itu muncul perlahan dari arah dapur. Tubuhnya besar, hitam dan tidak memiliki bentuk yang jelas. Kulitnya seperti diselimuti lumpur basah. Matanya kosong, tapi cahayanya menembus kegelapan. Anak Pak Rudi berdiri sendiri di tengah ruangan, seolah dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat. Katanya, sudah waktunya. Ucapnya pelan, dengan suara yang bukan miliknya. Istri Pak Rudi menjerit dan mencoba menarik anak itu, namun kakinya terasa berat seperti tertanam di lantai. Sosok itu mendekat, langkahnya membuat lantai retak. Setiap langkah disertai suara seperti tulang patah dari dalam tanah. Suaranya menggema, berat dan dingin. Waktunya membayar. Pak Rudi berteriak, memohon agar keluarganya dibiarkan. Ia menawarkan uang, semua uang yang dimilikinya. Ia bersumpah akan meninggalkan rumah itu selamanya. Sosok itu berhenti tepat di hadapannya. Uang sudah kau ambil. Sekarang giliran nyawa. Tiba-tiba dinding ruang tamu menghitam. Dari sana muncul bayangan-bayangan lain. Wajah-wajah pucat tanpa mata, mulutnya terbuka lebar seperti berteriak tanpa suara. Jam dinding jatuh dan pecah. Jeritan memenuhi rumah, namun tak satu pun keluar ke gang. Tetangga menutup pintu, menutup telinga dan mematikan lampu. Karena mereka tahu, malam penagihan sedang berlangsung. Saat suara itu akhirnya mereda, rumah kembali sunyi. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada suara manusia. Hanya bau tanah basah yang semakin kuat. Dan di ruang tamu, lantai kembali menutup rapat, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Matahari terbit perlahan dari balik atap-atap rumah sempit di gang itu. Burung berkicau. Aktivitas warga kembali berjalan seolah tak pernah terjadi apa-apa semalam. Namun rumah kontrakan itu tetap diam. Pintu depannya tertutup rapat. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Hanya bau tanah basah yang samar-samar tercium saat orang-orang melewati depannya. Seorang tetangga memberanikan diri mendekat. Ia memanggil nama Pak Rudi, mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Dengan bantuan warga lain, pintu akhirnya dibuka. Yang mereka temukan membuat semua orang membeku. Ruang tamu bersih, terlalu bersih. Tidak ada tanda perkelahian, tidak ada darah, tidak ada kerusakan. Seolah rumah itu baru saja selesai dibersihkan dengan sangat rapi. Namun Pak Rudi dan keluarganya menghilang. Tidak ada pakaian, tidak ada barang pribadi,
Bahkan foto keluarga yang tergantung di dinding juga lenyap, meninggalkan bekas paku berkarat. Di lantai ruang tamu, terdapat satu hal aneh. Jejak tanah basah membentuk lingkaran, tepat di tengah ruangan. Dan di tengah lingkaran itu, ada bekas telapak tangan besar, seperti milik sesuatu yang bukan manusia. Polisi datang, mereka menyelidiki, bertanya pada warga, memeriksa rumah dari ujung ke ujung. Tidak ditemukan tanda kriminal apapun, tidak ada bukti, tidak ada saksi. Kasus itu akhirnya ditutup sebagai kehilangan misterius. Beberapa minggu kemudian, rumah kontrakan itu kembali dipasang iklan. Dikontrakan harga murah, langsung masuk tanpa syarat ribet. Anehnya, selalu ada yang datang. Penghuni baru silih berganti, namun tak satu pun bertahan lama. Ada yang pergi mendadak di tengah malam, ada yang jatuh sakit tanpa sebab, ada pula yang menghilang begitu saja, meninggalkan rumah kosong tanpa jejak. Setiap kali rumah itu kosong, selalu ada warga yang melihat lampu ruang tamu menyala sendiri di malam hari. Dari dalam, terdengar suara langkah kaki, dan kadang suara tawa pelan seperti anak kecil. Orang-orang tua di kampung itu akhirnya sepakat. Rumah itu bukan sekedar kontrakan murah, ia adalah gerbang perjanjian. Siapapun yang masuk dengan niat mengambil keuntungan tanpa tahu harganya, akan dicatat. Dan saat waktunya tiba, rumah itu akan menagih. Karena sesungguhnya, kontrakan itu tidak pernah kosong. Ia hanya menunggu penghuni berikutnya. Sejak malam itu, rumah kontrakan tersebut masih berdiri. Tak pernah runtuh, tak pernah dijual. Hanya disewakan, berulang kali. Orang-orang boleh datang dan pergi, tapi rumah itu selalu menunggu. Menunggu orang yang tergiur harga murah. Menunggu mereka yang tak bertanya asal-usul. Karena di balik temboknya, tersimpan perjanjian lama yang belum pernah benar-benar selesai. Jika suatu hari kalian menemukan rumah kontrakan yang terlalu murah untuk ukuran logika, ingat satu hal, bukan berarti tidak ada yang tinggal di sana. Karena mungkin kalianlah yang akan menjadi penghuni berikutnya.